Hukum memakai celana pantolun. Maksud celana pantolun ngeten. Sebenarnya ini masalah ini lucu juga. Masalah ini nggak pernah dibahas dulu. Baru akhir-akhir aja dibahas karena dipermasalahkan oleh sebagian pihak. Jadi celana pantolun ini celana biasa nih, ngertos mboten? Sing nggih ngeten iki. Celana ireng ngeten iki. Mas niki bapak niku namanya celana apa? Pantolun, celana biasa, celana panjang biasa niku namanya pantolun, Pak. Itu hukum memakainya seperti apa? Ya boleh. Karena celana panjang biasa pantolun itu kan gini nih, tak kasih ilmu biar panjenengan semakin cerdas. Jadi hukum libas atau ats-tsaub, pakaian itu kan hukum asalnya itu masalah boleh. Masuk masalah duniawi yang nggak punya hukum. Ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi masuk hukum asalnya boleh gitu loh. Jadi maksudnya nggak harus pakai celana kombor, namanya yang sirwal yang longgar itu nggak harus begitu. Sebab apa? Karena hukum asalnya sudah boleh. Hukum asalnya boleh. Jadi untuk memakai celana pantolun itu, celana panjang biasa ngeten niku, itu nggak harus butuh dalil, butuh Quran, sunnah, nggak butuh. Karena itu hukum asalnya sudah apa? Boleh. Ini saya sampaikan kenapa ada yang tanya, terus ada yang menyampaikan sebuah statement katanya itu haram hukumnya. Sampai-sampai orang yang memakainya itu dianggap menyeleweng dari sisi mana? Wong pakai celana seperti itu sejak zaman dulu kala itu nggak pernah dibahas, baru akhir-akhir ini. Jadi hukum asalnya niku boleh, tidak perlu dalil. Masalah dunia pun butuh dalil, ini kebablasan dalilnya. Jadi kesemangatan berdalil, akhirnya hal-hal yang secara hukum tidak butuh dalil harus didalili. Ibaratnya jenengan makan duren, butuh dalil apa? Hah? Makan duren butuh dalil apa? Tidak butuh. Jenengan cari Quran hadisnya 30 juz sampai seluruh kitab hadis hukum makan duren nggak ketemu. Karena ini hukum asalnya makan durian ini udah boleh, jadi nggak perlu dalil. Cari sing hukum durian ya nggak ketemu, dalilnya nggak ada. Terus masalah gini, celana pantolun itu ketat. Kata siapa ketat? Gini loh cara berpikir nih. Pantolun, celana panjang biasa di Indonesia itu kan dipakai oleh jutaan kaum muslimin. Sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali gitu. Itu sudah di ukuran kewajaran yang sudah dianggap wajar dan sopan oleh masyarakat Indonesia. Gimana? Nggak ada yang mengatakan, wah itu nggak sopan, kenapa ketat? Nggak ada. Itu sudah wajar. Artinya kalau sudah dianggap wajar, berarti itu sudah standar. Artinya tidak ketat. Ngerti loh? Gitu, tidak ketat. Kecuali celana sing ketal ya, yang ketat sekali itu celana pensil, tahu? Celana apa? Street yang sampai ngeplat itu loh. Lah itu oke, berarti itu jangan karena itu ketat. Tapi kalau celana yang seperti ini, seperti bapak ini udah jenengan juga Pak E itu tak tunjuk. Itu sudah longgar. Lah yang ketat tuh yang celana pensil yang street itu, lah itu jangan. Tapi yang ini sudah wajar. Jadi masalah ngeten loh. Masalah longgar itu masalah yang nisbi, Pak. Nisbi itu artinya relatif. Di bangsa kita, di daerah negara kita itu celana pantolon itu sudah dianggap sopan. Jenengan jagong pakai celana panjang enten iki dianggap sopan apa kurang ajar? Sopan. Hah? Sopan. Sudah sopan berarti sudah wajar. Kok katanya ketat? Jenengan jagong pakai celana pensil sing street itu sopan apa mboten? Ndak sopan lah, berarti itu ketat. Gampang toh jadi. Kok bisa-bisanya kemudian celana pantolon dianggap ketat? Ya enggak lah.
Gitu, itu sudah wajar, Pak, sudah wajar. Dan maksudnya itu, longgar itu tidak harus napa kombor. Wah, celanane kudu kombor nganti kayak sarung. Sampai nggak bisa dibedakan ini katoan apa sarungan. Karena terlalu besar. Itu malah kurang bagus. Enten hadis ya dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW itu melarang kita memakai pakaian syuhrah, thiyabus syuhrah, pakaian yang kalau kita pakai itu akan membuat syuhrah. Syuhrah itu tampil beda, Pak, tampil beda, akhirnya nanti masyarakat sekitar itu akan melihat kita, bocah kok ya aneh men nih, ki katoan apa sarungan, karena terlalu lebar. Iya Pak, ini saya perlu sampaikan karena saya ada teman-teman yang seperti itu. Nggak bisa dibedakan antara sarung sama katok. Katokan sama sarungan nggak bisa dibedakan. Ini nek misalnya dipakai jagung kira-kira gimana? Hah? Jenengan jagung tapi celanane kombor banget sampai kayak sarung itu. Nanti jadi tontonan mboten? Jadi tontonan, berarti itu tidak wajar. Itu masuk pakaian syuhrah yang seharusnya kita meninggalkan justru. Dan hukum memakai pantolon ini, cobalah pada membaca ya, mungkin kurang literasi. Para ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan sebagainya itu membolehkan. Bukan dari saya tok, tapi para ulama juga membolehkan. Sampai di Indonesia menjadi haram. Bahkan maaf ya, saya sendiri itu sekarang mengurangi ya udah lama sekali. Saya tuh hampir nggak pernah memakai celana lebar, nggak pernah. Saya pakai celana pantolon ya, jagong ya pakai itu, jagong ya pakai badikan. Masa jagong sarungan, gong manten maksudnya. Ya kurang pas maksudnya. Jadi kepantasan itu juga penting. Bagaimana kita hidup di negeri ini. Jadi ngerti loh, kita itu nggak harus meniru Arab dalam berpakaian. Karena esensi pakaian itu menutup aurat. Tapi modelnya nggak harus Arab. Jadi harus dibedakan antara esensi menutup aurat dengan masalah mode. Modenya Arab itu pun lain-lain, mode Yaman, mode Afghanistan, mode Saudi, mode mana Pakistan, lain-lain Pak. Dan jenengan misalnya sholat ngangge sarung, ngangge baju koko, niku bukan pakaian Arab, tapi niki pakaian Indonesia, tapi sudah memenuhi syarat sebagai apa? Pakaian yang baik, sudah menutup aurat, sudah pantas, sudah sopan, iya tak? Gitu, gitu loh maksud saya. Saya nggak melarang orang pakai gamis atau yang semisalnya, tapi kalau itu kemudian diklaim sebagai sesuatu yang sunnah dan seolah-olah yang tidak memakai itu meninggalkan sunnah, itu kekeliruan yang sangat fatal. Ya, kekeliruan yang sangat fatal. Ya sudahlah, maksudnya saling menghargai mawon, tapi ini yang saya pengen tegaskan tadi masalah celana niku loh. Celana niku karena yang bertanya ini begitu tertekan ya, karena yang bertanya ini PNS pegawai negeri sipil, guru, dan di pojokkan teman-temannya memakai celana seperti ini haram, kan dia bingung ya, masa jadi guru memakai celana kombor gede ini kan nanti muridnya melayu gitu ya kan. Nah, maka butuh jawaban, itu saya sampaikan. Sebenarnya yang tanya bukan sini, tapi ini nanti kan terdokumentasi supaya yang bertanya itu dari luar daerah sini jauh ya, dari luar Jawa Tengah, itu bisa menikmati jawaban ini. Jadi mari beragama dengan al-wasatiyah wal i'tidal, agama yang pertengahan, yang jelas ya, tidak berlebihan tapi juga tidak mengurangi.